Takwa adalah ruh kehidupan kita. Takwa adalah nadi dan jantung kehidupan kita. Bagi orang yang hidup tanpa ketakwaan kepada Allah, sejatinya hidupnya sia-sia dan ia bagaikan mayat yang hidup. Alhamdulillah ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Jundub bin Junadah atau yang kita kenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari, dan sahabat Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma wa ardahuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: bertakwalah kalian di mana saja dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka sungguh perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk, dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah setiap Jumatnya kita sering mendengar khatib memberikan wasiat takwa. Di dalam banyak ceramah kita sering mendengar makna dan definisi takwa. Di dalam setiap bacaan yang terkait dengan keagamaan, agaknya sering kita baca tentang takwa. Sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan tentang takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah standar kehidupan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang ketakwaan kepada Allah, selalu dikaitkan dengan hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Takwa dikaitkan dari hal yang paling remeh sampai hal yang paling penting. Takwa adalah ruh kehidupan kita. Takwa adalah nadi dan jantung kehidupan kita. Bagi orang yang hidup tanpa ketakwaan kepada Allah, sejatinya hidupnya sia-sia dan ia bagaikan mayat yang hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, famat taqwa, lantas apa itu takwa? Para ulama mendefinisikan bahawa takwa berasal dari kata wiqayah, melindungi dan menjaga. An taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayatan. Ketika engkau membangun bangunan tinggi, membangun pembatas yang tinggi antara dirimu dan azab Allah, maka itulah takwa. Engkau buat sebuah pembatas yang kuat
antara dirimu dan azab Allah, maka itulah takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Mat taqwa?" Apa itu takwa? Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ama salakta tariqan dha syaukin?" Wahai Umar bin Khattab, tidakkah pernah engkau melewati jalan yang penuh dengan duri? Kemudian Umar mengatakan, "Bala, ya, aku pernah melewati jalan yang penuh dengan duri." Lalu Ubay kembali bertanya, "Apa yang engkau lakukan? Bagaimana engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri tersebut?" Lalu Umar mengatakan, "Aku akan bersungguh-sungguh, aku akan serius, dan aku akan berhati-hati agar langkahku tidak jatuh di atas duri." Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Fatilkat taqwa." Maka itulah takwa. Sejatinya ia adalah kehati-hatian dalam menjalani hidup ini. Orang yang bertakwa tidak akan sembarangan dalam berbuat. Orang yang bertakwa tidak akan sembarangan makan dan minum. Orang yang bertakwa tidak akan sembarangan dalam berucap ataupun menulis komentar di dalam media sosialnya. Orang yang bertakwa tidak akan sembarangan buang sampah. Orang yang bertakwa tidak akan sembarangan parkir. Orang yang bertakwa selalu hati-hati dalam berbuat. Orang yang bertakwa selalu hati-hati dalam berucap. Itulah takwa, kehati-hatian dalam hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk sahabat Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah pernah mendefinisikan takwa, al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal ridha bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Apa kata Ali bin Abi Talib? Takwa adalah al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah. Ketika dia melakukan sesuatu, kemudian terbesit dalam hatinya rasa takut kalaulah sesuatu ini tidak diridhai Allah, maka itulah takwa. Ketika dia merencanakan sesuatu, takut kalau rencana ini tidak mendatangkan ridha Allah, maka itulah takwa. Orang yang bertakwa selalu mengaitkan rencananya, kegiatannya, profesinya dengan ridha Allah. Kalau saya lakukan ini, apakah Allah akan ridha? Kalau saya tanda tangani ini, apakah Allah akan ridha? Maka pertanyaan itu adalah pertanyaan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa takut kepada Allah, takut melakukan dosa sedangkan Allah melihatnya. Bukankah semua kita meyakini Allah Maha melihat? Bukankah semua kita mengimani Allah Al-Khabir yang Maha teliti? Bukankah semua kita mengimani Allah As-Sami' yang Maha mendengar? Lalu alasan apa yang membuat kita tetap berbuat dosa kepada Allah sedangkan Allah sedang melihat kita? Tidakkah kita malu kepada Allah? Kita berdosa kepadanya sedangkan ia tengah memperhatikan kita. Al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah. Saat sendiri di rumah, takutlah kepada Allah. Saat sendiri di kamar, takutlah kepada Allah. Saat sendiri di kantor, saat sendiri di mobil, dimanapun kita berada, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. At-taqwa al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Kemudian al-amalu bit-tanzil, orang yang bertakwa berusaha untuk beramal sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Tidak ada kreativitas dalam ibadah. Harga mati kalau ibadah harus ada dalilnya. Kalau untuk urusan dunia, Rasulullah bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Untuk urusan dunia kalian yang lebih tahu. Tapi untuk urusan ibadah ada aturannya, mesti ada dalilnya. Tidak dibuka peluang kreativitas dalam beribadah kepada Allah. Maka ketika ilmu kita tidak banyak, ketika sumber pengetahuan kita tidak luas,
Lalu alasan apa yang membuat kita tidak datang ke majlis ilmu? Bukankah rata-rata masjid sudah membuka majlis-majlis ilmu agar kita dapat memahami agama kita, bagaimana cara solat yang benar, bagaimana cara berwudu yang benar? Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa tahun yang lalu salah seorang jemaah umrah kami sudah menikah 20 tahun baru bertanya bagaimana cara mandi wajib. Tidakkah kita malu kepada Allah? Allah sudah beri semua nikmat untuk kita, lalu kita tidak mau mengenal Allah dan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Orang yang bertakwa selalu berusaha untuk memahami agamanya agar mereka beramal sesuai dengan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan, at-taqwa ar-ridha bil qalil. Hadirin, orang yang bertakwa selalu ridha dengan pembagian Allah. Tak pernah dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sama-sama pengusaha beras, walaupun sama-sama pengusaha bangunan, bahan bangunan, tetapi pastilah rezeki yang dia dapatkan hari itu berbeda. Dia ridha. Walaupun Allah memberikan bagiannya sedikit hari itu, dia ridha, tak pernah berburuk sangka kepada Allah, tak pernah mempertanyakan takdir Allah. Bukankah hadirin semua kita berikrar raditu billahi rabba? Bukankah semua kita sudah mengikrarkan aku ridha Allah Tuhanku? Lantas alasan apa yang membuat kita mempertanyakan takdir Allah? Alasan apa yang membuat kita tetap berburuk sangka kepada Allah? Maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Orang yang bertakwa ridha dengan pembagian Allah walaupun dia hanya mendapatkan sedikit saja dari Allah. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib mengatakan, wal isti'dad li yaumir rahil. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu berusaha untuk berorientasi kepada akhirat. Setiap rencananya, setiap aktivitasnya selalu dikaitkan dengan keuntungan akhiratnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita evaluasi diri kita. Sudah berapa usia kita yang Allah titipkan? Lalu dengan usia yang Allah berikan tersebut, berapa persen dari usia tersebut kita habiskan untuk dunia? Lalu lihatlah, sudah berapa ratus juta atau puluhan juta harta yang Allah titipkan. Pertanyaannya, sudah berapa persen dari harta yang Allah titipkan tersebut untuk investasi akhirat kita? Hadirin yang dimuliakan Allah, cukuplah, sudahlah pembicaraan tentang dunia. Dari pagi hingga malam pembicaraan kita hanya tentang dunia. Rencana dan strategi kita hanya tentang dunia. Tontonan dan bacaan kita hanya tentang dunia. Bagaimana agar bisnis ini sukses, bagaimana agar kita menjadi orang kaya, bagaimana mendapatkan mobil baru, bagaimana dan bagaimana, pertanyaan yang hanya bermuara pada keuntungan dunia. Cukuplah. Tidakkah kita malu kepada Allah saat nanti ditanya, engkau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan? Ternyata semuanya hanya untuk dunia. Bahkan sudah sampai di masjid pun masih terikat dengan dunia. Sedang beribadah kepada Allah pun masih terikat dengan dunia. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bertakwalah kita kepada Allah. Jadikan akhirat sebagai orientasi agar aktivitas kita, rencana kita, kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah golongkan kita menjadi orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu kana ghaffara.